Tes, apakah suara saya dapat diakses? Halo, suara saya terdengar tidak ya? Halo. Cek, cek. Halo, apakah suara saya dapat diakses? Halo, cek, cek. Halo, cek, cek. Apakah suara saya dapat diakses? Tidak ya? Bisa, Mbak. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 7:03, kita bisa mulai pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, harus tetap jaga kesehatan untuk dapat menjalani kegiatan kalian dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka lebih baiknya kita dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di mana. Oke, berdoa selesai. Oke, selamat bergabung kembali, selamat datang kembali di pembelajaran APL PIG hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang 3D eksterior. Namun sebelum itu saya mau presentasi kalian dulu ya di Zoom ini. Untuk yang saya panggil namanya boleh on cam, kemudian nanti bisa bilang hadir ya. Oke, siap? Nah. Oke, untuk presentasi pertama Adista, apakah sudah hadir? Hadir. Terus Adrian Eka Putra, mohon on cam ya teman-teman. Adrian, apakah sudah hadir? Ya Bu, hadir. Gimana Bu? On cam ya, saya mau presentasi kalian satu-satu. Mau lihat nih, kalian siap belum untuk menerima pembelajaran hari ini? Siapa tahu ada yang masih baru bangun tidur, kemudian langsung dapat notif di grup. Nah, mohon on cam ya yang saya panggil. Oke ya. Kemudian selanjutnya Aimam, apakah sudah hadir? Aimam Wahyu. Aimam Wahyu. Belum ada ya? Oke, maaf ini ini Agustin, apakah udah hadir? Agustin Mahardika. Ya. Selanjutnya Aimam Wahyu, apakah sudah hadir?
Oke, karena tidak ada yang menjawab, lanjut ke Alexandra. Hadir. Oke, selanjutnya udah siap pakai jilbab ya. Sip. Selanjutnya Amanda Rahma. Hadir, Bu. On cam dong. Oke, kita lanjut ke Anggita Fauzia. Hadir, Bu. Bisa on cam. Oh ya udah. Sip. Selanjutnya Anselmo Sribudia. Hadir, Bu. Siap. Lanjut Asti Kinaya. Asti sudah hadir belum? Oke, tidak menjawab. Saya lanjut ke Audila Rosa. Hadir, Bu. Ini Audila Rosa ya? Ya. Lanjut. Ada Aulia Novia. Aulia Novia, apakah sudah hadir? Oke, tidak menjawab. Saya next ke Cahaya Nugraha. Apakah sudah hadir, Cahaya? Cahaya Nugraha. Oke. Pas ya, lanjut ke Cenifatus Saadah. Apakah sudah hadir? Hadir. Kemudian Khairuni Satri Indriati. Hadir, Bu. Siap. Semangat ya. Ya. Lanjut ke Khairuni Satri udah. Khairuni Satri Indriati. Hadir, Bu. Oh, ya. Udah ya tadi, maaf. Lanjut ke Fadilah Dwi Puspitasari. Fadilah, apakah sudah hadir? Oke, belum jawab ya. Lanjut ke Fahma Nursanti. Hadir, Bu. Bisa on cam. Sip, lanjut. Faiz Helmi. Faiz Helmi, apakah sudah hadir? Oke, lanjut ya. Hafid Iqbal Fahrizal, apakah sudah hadir? Hafid. Oke, saya lanjut Hemas. Hadir, Bu. Isnaini Kurniasari. Hadir, Bu. Oke, bisa on cam. Siap. Lanjut. Ada Kaiza Farel. Hadir. Mana orangnya? Bisa on cam. Gak mau on cam ya? Hadir. Oke, siap. Lanjut ke Krisna Surya. Apakah sudah hadir? Krisna? Krisna Surya. Oke, saya lanjut ke Mutia. Hadir, Bu. Lanjut Mutia Hepsan. Hadir, Bu. Kalau on cam ya, kalau saya panggil. Terus selanjutnya ada Nabila Chandra. Hadir, Bu. Kemudian ada Nadif Adiasta. Nadif, apakah sudah hadir? Oke, nggak jawab. Saya lanjut ke Naila Norwidiawati. Naila, apakah sudah hadir? Tidak jawab. Saya next ke Nisa. Nisa Nuranindya.
Apakah sudah hadir? Nisa. Oh, Hadir, Bu. baru bergabung ya. Oke, lanjut ke Novita. Novita Rahmawati, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Yap. Orik, apakah sudah hadir? Orik, Nur Hidayat. Orik, udah jawab. Saya next ke Kaunisa. Kaunisa, apakah udah hadir? Kaunisa Hayuning Tias. Oke, nggak jawab ya. Lanjut ke Rahma Aulia. Aulia. Hadir. Rahmawati Wahyuningsih. Rahmawati Wahyuningsih, apakah sudah hadir? Kok cuman ini ya, suaranya nggak keluar. Rahmawati, apakah speakernya rusak apa gimana? Oh ya, sip. Mic-nya error. Besok dibeli lagi ya ininya. Bisa pakai headset. Di Diesel kayaknya banyak deh, yang murah deh. Lanjut ke Ringga Eka Fatoni. Hadir, Bu. Oke. Yoga Danu. Hadir, hadir. Oke. Yoga Setiawan. Yoga Setiawan. Ya udah, lanjut ke Yunian Iqbal, apakah sudah hadir? Hadir. Masih ada beberapa yang belum masuk ya. Mungkin ada yang udah join tapi belum saya panggil. Atau tadi baru join. Fadila hadir, Bu. Fadila hadir, Bu. Naila hadir, Bu. Kenapa telat? Maaf tadi sinyalnya jelek. Ya. Siapa tadi habis Nila? Fadila. Fadila Dwi Puspitasari. Iya, Bu. Ada lagi yang belum saya panggil atau telat Makasih, join. Bu. Naila, Bu. Ya, Nila udah. Teman. Oke, kalau tidak ada, kita bisa langsung ke ini ya, ke pembelajaran kita hari ini. Mungkin untuk 3D eksterior, sebelum itu mungkin banyak yang masih bertanya bagaimana sih untuk import dari AutoCAD ke SketchUp. Nah, oleh karena itu saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang hal itu, kemudian nanti dilanjutkan 3D eksterior oleh Mas Panji. Itu ya. Saya izin share presentasi dulu. Apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Halo? 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 Kita, Bu. Oh, ya. Kalau ada dari saya atau Mas Panji atau dari Pak Darmawan yang bertanya, mohon aktif ya dijawab, jadi jangan didiamin aja. Oke, untuk importnya itu kan diawali dari denah. Nah, denah kalian itu misalnya seperti ini ya. Kemudian nanti yang denah ini kalian grup
Maaf, laptop saya emang nggak nge-lag ya. Nah, ini sudah saya grup. Nah, untuk cara grupnya udah tahu lah ya. Di blok, kemudian klik kanan. Nge-lag banget. Terus nanti bisa grup. Nah, ini sudah di grup. Oke, setelah itu kalian bisa membuat garis untuk tepi dinding. Dan jadi untuk garis dindingnya itu kalian garis-garis. Nah, itu tuh tujuannya untuk apa? Nah, nanti jadinya seperti ini. Nanti bisa kita import ke SketchUp. Oke, kita mulai dulu ya dengan rectangle-nya. Jangan lupa untuk garisnya ini ya, diperhatikan garis dinding yang sudah kalian setting. Nah, ini untuk garisnya, garis dinding, kemudian ambil di rectangle, kemudian baru kalian garis-garisi. Oke, ini rectangle-nya terus dari ujung ke ujung. Nah, ini kemudian dilanjut ke garis dindingnya. Oke. Ini dilanjut sampai seluruh dinding yang ada di denah kalian. Nolak kayak ini. Nah, untuk jendelanya tetap di ini ya, diterusin, nggak apa-apa. Bikin garis rectangle juga. Kemudian ini kita bablas sampai sini. Jangan sampai ada yang ketinggalan ininya, garis dindingnya. Nanti kalau ketinggalan dindingnya, ini pas di SketchUp nggak ada jadinya. Dia harus manual. Oke, guysnya agak ngelag banget ini. Oke, bagian sini sudah. Mungkin yang sambil memperhatikan bisa apa namanya? Bisa sambil mengerjakannya juga ya.
Jadi biar nggak ngantuk kalian. Gak ada yang tidur kan ini? Belum. Oke, ini dilanjutin sampai semua garis dindingnya terbentuk. Nah, oke. Misalnya ini udah jadi ya, soalnya lumayan banyak menghabiskan waktu juga. Nah, kalau sudah ada, sudah terbentuk garis-garis tepi dindingnya ini, kemudian garis luarnya juga. Nah, yang sebelumnya sudah di grup. Nah, nanti tinggal denahnya dihapus. Nanti yang tersisa adalah garis yang merah ini. Oke. Nah, garis merah atau garis dinding yang sudah kita garisi. Kemudian kita buka SketchUp. Nah, ini ya, yang sudah saya import. Nah, untuk cara importnya, jangan lupa untuk di-set di SketchUp yang akan kalian bangun. Untuk ngatur apa namanya ukurannya. Nah, untuk mengatur ukurannya itu di window, kemudian model info, kemudian unitnya di sini sentimeter ya. Nah, ini harus diperhatikan nanti akan mempengaruhi ukurannya. Kemudian dilanjut dengan file, kemudian import. Nah, masukin file yang sudah kalian buat tadi. Nah, untuk kan tadi apa namanya file ini lumayan banyak ya, gambar yang kalian buat, termasuk tampak dan lain-lain. Nah, untuk mempermudahnya, kalian bisa copy ini, kemudian dipindahkan ke file baru. Nah, kalian buat file baru, kemudian baru diimport ke SketchUp. Oke, nanti untuk importnya, kemudian import. Nah, ini bisa dipilih, kemudian options-nya diperhatikan unitnya juga sentimeter ya. Nah, begitu. Kemudian lanjut ke sini. Nah, nanti yang akan muncul adalah seperti ini. Kemudian nanti ini akan menjadi sebuah kesatuan. Nah, caranya untuk memisahkan atau biar nggak jadi satu seperti ini, kalian bisa nge-explode. Nah, ini baru dia udah terpisah. Kemudian dilanjut dengan menghapus garis seperti ini. Gunanya untuk ketika kalian nge-push si itu, apa namanya, si dindingnya ini, nah dia akan langsung semuanya akan di-push gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Nah, ini karena dia garis batas dengan luar, batas dindingnya di sini nggak kita hapus ya. Kemudian lanjut, kita hapusin. Jadi antar ketemu ruangan itu bisa dihapus garis yang seperti ini.
Ini berbatasan dengan yang luar ya. Ini karena berbatasan dengan garis luar, kita kasih tepi garisnya lagi. Kemudian ini dihapus. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya, aduh, langkah selanjutnya kita bikin garis tengah. Tujuannya untuk membuat yang di dalamnya ini aktif gitu. Ini karena sudah. Yang garis tengah yang tadi kita hapus lagi. Karena tujuannya untuk mengaktifkan yang ada di denah. Oke. Nah, ini terlihat ada garis yang tebal, kemudian ada yang tipis. Nah, ya kan, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, caranya biar sama, kita rectangle. Nah, baru garisnya itu sama. Dilanjut, ini juga karena masih ketebalannya berbeda garisnya. Oke, jika sudah, ini dulu. Oke. Nah, ini garis yang sebentar. Nah, ini sudah terbentuk ya. Kita hapus dulu. Ini baru nanti kita bisa push untuk ketinggiannya itu nanti disesuaikan sama garis potongan. Jadi kalian nanti melihat di AutoCAD-nya berapa,
Nah, di sini 415 karena kita bisa lihat di gambar potongan. Jadi yang kita lihat itu dari muka tanahnya, dari minus 0,40, kemudian sampai ke ring baloknya. Jadi ini plus 3,75 ditambah 0,40. Jadi ketinggiannya 415. Itu sampai ring balok ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo? Belum, Mbak, belum, Mbak. Ya. Kemudian untuk selanjutnya uh, tentang atap. Nah, apakah kalian ada kendala untuk pembuatan atap atau tidak? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut ke 3D eksterior. Bagaimana? Halo? Halo? Untuk atap, apakah sudah paham kaliannya atau belum ya? Jika tidak menjawab, saya anggap kalian sudah paham loh ya. Halo? Gak ada yang jawab nih. Yang atap sekalian dijelasin aja, Mbak. Oke, untuk atap, nah ini. Jadi kalian kan sudah nge-push yang bagian dinding ya, kemudian dilanjut ke atap. Nah, itu langkah pertama yang kalian lakukan adalah dengan karena ini menggunakan atap pelana dan limasan. Jadi yang atap pelana itu kalian bisa lihat di AutoCAD yang denah. Nah, di sini kan ada garis itunya ya, garis atap. Nah, kalian perhatikan di sini untuk garis atap limasan untuk di depannya, kemudian di sini di belakangnya ada atap lana, di mana atap lananya juga enggak untuk apa di garis depannya itu enggak sejajar, jadi yang di sampingnya ini agak mundur. Nah, oke, kita lanjutin ya. Oke, kita gunakan protractor. Nah, di sini untuk icon-icon dari SketchUp, kalian juga harus hafal, misalnya mau video seperti apa, kemudian push-pull seperti apa, dan lain-lain. Karena ini bisa saja masuk ke ujian tengah semester kalian ya. Jadi, tolong dipahami fungsinya seperti apa, kemudian nama ikonnya apa, jadi gambarnya ini apa sih gitu ya. Nah, kalian harus paham. Kemudian untuk membuat atap, kita bisa memanfaatkan icon protractor. Nah, kita hapus dulu aja ya. Nah, ini aja deh. Ini masih kosong lahannya. Atapnya belum. Oke, kita mulai dari depan. Kemudian ambil protractor. Nah, ini sampai dia merah. Kemudian ambil garis ke sini. Nah, ini kita menggunakan sudut 35 derajat ya. Oke, kita line.
sembarang aja. Kemudian kita buat juga di sini. Oke, karena dia atapnya itu mepet. Ini ya apa namanya, gunung-gunung atau unda-unda. Nah, ini garis atap yang kita buat mepet ke dindingnya. Selanjutnya kita buat yang sisi sebelah sininya untuk bagian belakang. Sama ya, 35 derajat. Nanti bisa kita hapus garis-garisnya. Nah, ini kita copy, Ctrl, geser. Oke. Di sini kita hapus dulu garis-garis yang nggak guna. Kita lain lagi. Yang di bawah juga kita kasih. Nah, ini juga jangan lupa. Oke, kita lanjutkan dulu yang untuk atap lana yang di sebelahnya ini. Kita Ctrl, kemudian kita pindahin ke sini. Ini juga ya. Ctrl. Oh, tidak. Jadi yang untuk atap lananya ini kan yang di bagian belakang itu sama. Namun yang untuk depannya itu berbeda. Kita Ctrl untuk garis ini. Oke, lanjut. Kita line.
Oh ya, yang di sini belum ada garisnya, kita bikin garisnya dulu. M kontrol, kemudian oke. Oke, di sini atapnya nggak nutup, mungkin ada garis yang kurang ya, sebentar. Hmm, Nah, ini baru nutup. Nah, ini baru nutup. Nah, untuk eh, ketebalan dari si atapnya ini, kita buat dia itu 3 cm ya. Tapi sebelum itu, kita ini dulu, bentar. Kita push dia 3 cm. Kemudian sebelah sisi ini juga. Ini juga 3 cm ya. Nah, ini masih bolong. Nah, kita garisi dulu. Sebentar.
Bentar ya. Ini kita tutup lagi stopnya. Nah, jangan lupa untuk selalu dibikin grup ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa bikin tritisan. Nah, untuk tritisan panjangnya itu, mungkin udah tahu ya tritisan itu apa. Nah, untuk panjang tritisan itu standarnya itu 70 sampai 100. Nah, kita di sini akan mengambil panjang tritisannya itu 80 cm. Untuk perpanjangannya kita bisa pakai fitur atau icon dari push. Delapan puluh ya. Nah, ini juga yang di belakang juga kita kasih tritisan. Delapan puluh juga. Kemudian
Ini juga. Nah, ini sudah terbentuk atapnya. Ini garis yang nggak penting bisa kita hapus. Nah, ini untuk atap lana sudah selesai. Terus nanti kita bisa tambahkan lift plank. Oke, untuk membuat lift plank itu kita bisa menggunakan rectangle, kemudian untuk ininya 2,20, 2,20, oh, kebalik, 20,2. Nah, ini kan masih lurus ya. Untuk derajat kemiringan dari list plank ini kita menggunakan 15 derajat. Kita rotate. Sebentar. Kita grup dulu. Nah, kita rotate dulu. Ini rotate ya. Maaf, ini move. Ini rotate. Derajat. Nah, untuk penempatannya kita move dulu. Nah, ini bisa taruh di sini. Kira-kira ini jaraknya bisa 15 cm. Kemudian nanti kita tinggal di push. Nah, sampai mentok si dinding. Kemudian juga yang ini juga kita kasih list plank sama yang sebelahnya. Kemudian yang di belakangnya juga kita kasih gitu ya. Oke, mungkin untuk penjelasan atap sedikit dari sini. Kemudian untuk penjelasan atap limasan dan 3D eksterior bisa dijelaskan oleh Mas Panji ya. Oke, saya stop dulu presentasinya. Kemudian bisa dilanjut sama Mas Panji. Mas Panji. Baik. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Mas. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Jelas, Mas. Nah, ini maaf saya nggak hidupin kamera karena saya harus deketin ke laptop. Nanti kalau saya deketin ke laptop tuh muka saya tinggal matanya doang ya. Jadi saya menghadap ke laptop ini. Izin share screen. Jadi untuk atap limasan kita lihat di potongan. Di potongan ini kan atap limasannya lebih tinggi ya. Untuk rimbaknya kan dia di atas, lebih tinggi. Temboknya itu lebih tinggi hampir 1 meter, 95 cm ya. Jadi untuk membuat atap limasan itu atap terasnya nanti kan terasnya kan lebih tinggi temboknya ini. Jadi untuk membuat limasannya itu atap yang teras itu dinaikkan. Jadinya nanti seperti ini.
Ini juga lebih tinggi. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Baru kita membuat timasan. Untuk membuat timasan itu seperti membuat dinas yang pertemuan kemarin. Jadi menggunakan protractor, kemudian kita membuat untuk yang depan, sudutnya itu 35. Nah, jika sudah, kita pindah ke tengah, karena limasan kan nanti ada ujungnya ya. Nah, kemudian kita membuat untuk yang samping. Sudutnya sama, 35. Kemudian yang sebelah kanan, 35. Nah, ini nggak jelas ya, ini saya pindah dulu. Nanti akan terbentuk seperti ini. Jadi yang bersilangan itu dari yang kanan sama kiri. Untuk yang garis bantu tengah itu kita abaikan dulu. Jadi untuk garis yang perpotongan yang kanan kiri itu kita garis ke belakang, sejajar dengan garis hijau ya, atau garis X, garis Y, garis X ya berarti ya, atau yang warna hijau. Kemudian kita garis. Nah, nanti ada perpotongan dari yang depan ini ke garis yang X tadi. Nah, ini adalah titik dari puncak atapnya. Kemudian kita garis ke ujung seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita hapus untuk garis bantunya. Nah, kemudian kita copy dua garis ini, M control ke garis yang paling ujung dari temboknya. Kemudian kita rapetin ke depan. Setelah itu kita membuat ini ya. Yang bawah kita rectangle. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau misal atap kan ada tripisan ya. Tripisannya itu ukurannya 8 kali 8 atau 80 cm kali 80 cm. Kita bikin 80 kali 80. Nah, ini untuk tampak dari atas itu 80 kali 80. Kemudian untuk dari bawah, ini garisnya ini menerus. Kita cari warna yang magenta. Nah, kemudian ini diterusin ke bawah. Nah, ini potong ya garisnya. Akan terjadi potongan di sini. Kemudian kita hapus yang bawahnya. Untuk garis bantuan tadi kita hapus. Nah, kemudian ini kita tarik ke kanan sampai ujung. Kemudian kita garis magentanya. Nah, kalau misal tidak ketemu seperti ini, teman-teman bisa copy dari garis sebelumnya. Jadi M control, kemudian kita klik garisnya. Nah, nanti ini akan memotong. Kemudian garis perpotongannya kita hapus untuk selanjutnya. Jadinya nanti seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Kemudian untuk yang belakang tetap sama, kita copy aja. Nanti kita tarik ke belakang. Ini kan masih nggak nyatu ya, karena ada garis di tengah. Jadi kita hapus.
agar dia nyatu. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Kemudian ini jangan lupa kita grup. Jadi apa-apa itu jangan lupa kita grup ya, agar saat diedit nanti tidak payah atau tidak susah. Nah, kemudian untuk ketebalannya itu 3 cm. Nah, kalau masih ditarik masih warna biru, kita kontrol biar warnanya jadi putih. Itu artinya kayak dibalik itulah. 3 cm. Ini juga 3 cm. Ini juga 3 cm. Kemudian di sini kita tutup. Nah, kalau udah seperti ini, kita membuat untuk displangnya. Displangnya itu kita keluar dari grupnya, kemudian kita klik untuk membuat rectangle sampai sini. Nah, nanti akan terbentuk rectangle seperti ini. Ini harusnya mundur ya ini. Ini harusnya kurang dulu. Nah, kemudian kita membuat rectangle-nya. Kemudian kita membuat list plan. List plan kan ukurannya 20 kali 2. Di sebelah kanan ini ya. 20 kali 2. Kemudian kita rotate. Rotate-nya 15 derajat. Kemudian kita move. Move-nya di sebelah sini. Di pas di dalamnya rectangle tadi ya. Kemudian jaraknya sekitar mungkin 10 cm atau 5 sampai 10 lah. Kita bikin 8. Seperti ini. Kemudian kita klik rectangle-nya. Kemudian follow me. Nah, jadinya seperti ini. Membuat atapnya seperti ini ya. Untuk membuat kerpusnya ada yang ditanyain nggak ya? Kalau nggak berarti udah paham ya. Kan orang kan udah bikin kerpus atau hubungan atap ini ukurannya diameter 10. Jadi untuk totalnya atas sampai bawah itu 20 cm. Kemudian untuk membuat kemiringannya itu kemiringannya 35 derajat. Kalau misal sudah paham semua, saya nggak akan menjelaskan lagi ya. Halo teman-teman. Halo. Gimana teman-teman? Ada tanggapan nggak? Ada bagian yang belum paham? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, bilang ada. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nanti kerpus atau hubungan atap itu di atas ya kayak kemarin. Kemudian jangan lupa untuk memberi list plan di samping atap pelana ini kan ada list plan ya. Jadi untuk mengikuti atapnya. Nah, kalau misal sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat
wallpaper di belakangnya. Jadi kita membuat rectangle yang besar, kemudian kita group. Kita move. Ini untuk backgroundnya, ini kan kurang besar. Jadi kita full dulu. Dan kita besarkan. Background ini kayak gambar ya nanti jadinya, agar saat merender itu terlihat nyata. Nah, sudah seperti ini, kemudian kita buka Google. Nah, kita bisa mencarinya seperti bukit atau awan, misal awan ya. Nah, kita pilih awan yang sesuai kita, tapi carinya yang HD ya kalau bisa ya. Soalnya nanti biar nggak pecah. Ini maaf lag. Ini kita pop-up. Kita save. Gambar awan. Setelah itu kita buka SketchUp-nya. Kemudian kita ini yang warna, paint bucket. Kemudian kita membuat material baru, create material. Kita pilih folder ya. Yang gambar awan. Oke. Kita warnain. Nah, ini kan masih kecil ya. Kita edit untuk ukurannya. Ini kok bisa. Ini gambarnya itu terlalu memanjang, cari yang lainnya. Seperti ini. Hasilnya lumayan. Oh, jadi kita sesuaikan ya. Nah, nanti kan bentuknya seperti ini.
Kita copy biar lebih besar, kita klik along. Nanti kalau kita render dari bawah, nanti kelihatan awalnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan caranya membuat tanahnya itu biar bergelombang, seperti membuat bukit ya. Kita pilih yang sandbox, tools yang sandbox ini kita munculin. Nah, kita pilih yang ini, from stretch. Kita klik. Kemudian di kanan ini ada angka ya. Kita bikin 100. Fungsinya untuk membuat perseginya nanti. Kemudian kita enter. Misal kita buat dari ujung sini sampai ujung sini. Seperti ini. Kemudian kita explode. Sudah kita explode, kita klik yang ini smooth. Kemudian ya smooth ini untuk menaikkan ini ya, menaikkan tanahnya. Tetapi ada diameternya. Diameternya itu tergantung kita. Jadi kita bisa membuat misal 500. Nah, diameternya menjadi lebih kecil. Misal kita membuat bukit, kalau misal kita membuat bukit yang besar, kita bikin 1500. Ini ada bukit di sini. Nah, nggak masuk akal ya. Ini kan masuk akal. Ini ada bukit. Kita kecilin 1000. Sini ada bukit. Di rumahnya ini di tengah-tengah bukit ya. Ini, ini kan kelihatan kita bikin sekolah. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita klik, kita blok ya, klik 3 kali, 1, 2, 3. Nah, seperti ini, kita klik yang, kita klik kanan. Jadi kita klik kanan. Ini kan bentuknya masih kotak-kotak ya. Jadi nggak terlihat seperti nyata. Jadi kita klik 3 kali. Kita klik kanan. Kita soften atau smooth edge. Nah, nanti dia bentuknya kayak lebih lembut, lebih soft nanti. Nah, kalau sudah seperti ini kita grup. Kemudian kita warnain warna grass ya, atau rumput. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi nanti rumahnya tuh nggak ngambang ya. Kalau kemarin kan kebanyakan kan masih ngambang, nggak apa-apa. Kemarin kan masih belajar. Nah, sekarang kan udah diajarin ya untuk membuat backgroundnya awan. Ini backgroundnya itu tergantung dari kita. Bisa membuat untuk misal rumah di gedung di tengah-tengah kota. Nanti kan di tengah kota kan backgroundnya gedung-gedung ya. Kalau rumahnya di pantai kan belakangnya awan terus ada pantainya, seperti itu. Untuk membuat ini ya, ada yang ditanyakan nggak ya untuk background dan membuat kontur tanah ya? Ada yang ditanyakan? Teman-teman
Mungkin Mas Radit mau bertanya. Sudah, Pak. Tidak. Mas Radit tidak. Udah bisa ya berarti ya. Semoga, Pak. Alhamdulillah. Nih Mas Adrian nih yang setiap hari ngechat saya nih. Aktif nih Adrian ini. Gimana Mas Adrian? Enggak juga, Mas. Aman ya berarti ya. Mas Yuga ini baru gabung ya. Mas Yuga gimana? Paham tidak? Mas Yuga Danu. Wah, menghilang Yuga. Mungkin ke kamar mandi lagi ya Yuga ya. Jadi materi hari ini seperti itu. Mungkin kalau dirasa teman-teman sudah bisa menjalani si SketchUp ini untuk seperti yang dikatakan sama Pak Darmawan, untuk pertemuan yang datang mungkin akan dikurangi ya untuk Google Meet-nya agar teman-teman bisa langsung fokus ke tugasnya. Jadi untuk setiap pertemuan itu jam 7 itu langsung dikasih tugas. Kan udah beberapa kali pertemuan mungkin bisa langsung dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang bingung baru bisa ditanyakan. Jadi untuk Google Meet nanti dirasa tidak perlu ya untuk pertemuan minggu depan. Mungkin kalau akan diperlukan sih untuk dikurangi mungkin. Jadi nggak setiap pertemuan itu ada Google Meet-nya sekarang. Untuk UTS-nya Oh ya, hari ini ada yang mau sekolah nggak ya? Untuk materi hari ini kan eksterior ya, kayak materi pertemuan minggu lalu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk ke sekolah hari ini. Bagaimana? Kalau nggak ada yang komen berarti nggak ada yang ke sekolah ya. Untuk UTS minggu depan materinya dipelajari tentang AutoCAD sama SketchUp, tools-toolsnya seperti menggambar garis atau lingkaran, rectangle seperti itu. Sama dipelajari lagi untuk ulangan minggu lalu ya. Dua kali ulangan minggu lalu itu dipelajari soal-soalnya. Mungkin seperti itu. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan tidak ya? Jika tidak, mungkin saya tutup. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.